Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Kurniawan, NBI 14221000031, mau menjelaskan tentang materi metalurgi fisik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, yang akan kita bahas adalah membaca diagram kesetimbangan fasa. Kesetimbangan fasa adalah suatu keadaan di mana suatu zat memiliki komposisi yang pasti pada kedua fasanya pada suhu dan tekanan tertentu. Biasanya pada fase cair dan uapnya, diagram fasa merupakan cara mudah untuk menampilkan wujud zat sebagai fungsi suhu dan tekanan. Dalam diagram fasa, diasumsikan bahwa zat tersebut diisolasi dengan baik dan tidak ada zat lain yang masuk atau keluar sistem. Istilah-istilah dalam kesetimbangan fasa. A. Fasa. Sering istilah fasa diidentikan dengan wujud atau keadaan suatu materi, misalnya es berwujud padat, air berwujud cair, atau uap air yang berwujud gas. Sedangkan gas cenderung bercampur sempurna sehingga dalam sistem gas hanya terdapat satu fasa. Dan fasa dapat didefinisikan sebagai setiap bahan sistem yang A. Homogen dan dipisahkan oleh batas yang jelas, B. Sifat fisik dan sifat kimia berbeda dari bagian sistem lain, C. Dapat dipisahkan secara mekanik dari bagian lain sistem itu, B. Komponen atau C. Jumlah komponen suatu sistem dinyatakan sebagai jumlah minimum spesifik yang berbentuk sistem tersebut dapat menentukan susunan setiap sistem fasa sistem. C. Derajat komponen atau F. Derajat kebebasan dari suatu sistem setimbang merupakan variabel intensif independen yang diperlukan untuk menyatukan keadaan sistem tersebut. Untuk menentukan derajat kebebasan dibutuhkan aturan fasa. D. Aturan fasa. Aturan fasa mengatur hubungan antara jumlah komponen, jumlah fasa, dan derajat kebebasan suatu sistem. Grafik dan diagram kesetimbangan fasa. Diagram fasa adalah diagram yang menampilkan hubungan antara temperatur di mana terjadi perubahan fasa selama proses pendinginan dan pemanasan yang lambat dengan kadar karbon. Tidak seperti struktur logam murni yang hanya dipengaruhi oleh suhu, sedangkan struktur paduan dipengaruhi oleh suhu dan komposisi. Pada kesetimbangan, struktur paduan ini dapat digambarkan dalam suatu diagram yang disebut diagram fasa atau diagram kesetimbangan. Dengan parameter suhu versus komponen mol atau fraksi mol. Fase dapat didefinisikan sebagai bagian dari bahan yang memiliki struktur atau komposisi yang berbeda dari bagian lainnya. Diagram fasa secara umum dibagi ada 3 jenis. 1. Diagram fasa tunggal atau Euler, yaitu komponen atau komposisi sama dengan paduan. 2. Diagram fasa biner atau 2 komponen unsur dan temperatur. 3. Diagram fasa Turner, yaitu 3 komponen unsur dan temperatur. A. Berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuknya, diagram fasa dibedakan menjadi 2, yaitu diagram fasa 2 dimensi dan 3 dimensi. Diagram fasa 2 dimensi. Diagram fasa yang paling sederhana adalah diagram tekanan temperatur dari zat tunggal yang sederhana, seperti air. Sumbu sesuai dengan tekanan dan suhu. Diagram menunjukkan fasa dalam ruang tekanan suhu, garis-garis batas kesetimbangan atau fase antara 3 fase padat, gas, dan cair. Diagram fasa 3 dimensi adalah mungkin untuk membuat grafik 3 dimensi yang menunjukkan 3 kuantitas termodinamika. Sebagai contoh, untuk sebuah komponen tunggal, koordinat 3D kartesius dapat menunjukkan temperatur, tekanan, dan volume jenis. Grafik 3D tersebut kadang-kadang disebut diagram PVT. Kondisi kesetimbangan akan ditunjukkan sebagai permukaan 3 dimensi dengan luas permukaan untuk fase padat, cair, dan gas. Garis pada permukaan tersebut disebut garis triple, di mana zat padat, cair, dan gas dapat berada dalam kesetimbangan. B. Berdasarkan jumlah komponen. Berdasarkan jumlah komponen, diagram fasa dibedakan menjadi 3, yaitu sistem 1 komponen, sistem 2 komponen, dan sistem 3 komponen. Sistem 1 komponen. Untuk sistem 1 komponen, aturan fasa berubah menjadi F3P. Karena fasa tidak mungkin 0, maka derajat kebebasan maksimum adalah 2. Artinya sistem 1 komponen paling banyak memiliki 2 variabel intensif untuk menyatakan keadaan sistem, yaitu P atau tekanan dan D suhu. Sistem 2 komponen atau biner. Sistem 2 komponen dapat berupa campuran dari fasa, cair,
gas dan cair-cair, fase padat cair ataupun padat-padat. Karakteristik setiap campuran sangat khas. Misalnya ada sistem cair-cair yang membentuk campuran yang homogen atau satu fase pada skala Pd dan komposisi, tetapi ada pula yang hanya membentuk satu fase pada Pd ataupun komposisi tertentu. Diagram fase untuk sistem dua komponen digambarkan sebagai fungsi komposisi terhadap tekanan atau komposisi suatu suhu. Sistem tiga komponen atau Turner. Sistem tiga komponen mempunyai derajat kebebasan F sama dengan 3-P karena tidak mungkin membuat diagram dengan 4 variabel. Maka sistem tersebut dibuat pada tekanan dan suhu tetap, sehingga diagram hanya merupakan fungsi komposisi. Harga derajat kebebasan maksimal adalah 2. Karena harga B hanya mempunyai 2 pilihan, satu fase yaitu ketiga komponen bercampur homogen, atau 2 yang meliputi 2 pasang miscible. Umumnya sistem tiga komponen merupakan sistem cair-cair. Hukum-hukum dalam kesetimbangan fase. Hukum Raoult adalah seorang ahli kimia dari Prancis. Ia mengamati bahwa pada larutan ideal yang dalam keadaan seimbang antara larutan dan uapnya, maka perbandingan antara tekanan uap salah satu komponen misal A, PA atau PA sebanding dengan fraksi mol komponen XA yang menguap dalam larutan pada suhu yang sama. Hukum Henry. Pada temperatur konstan, jumlah gas yang terlalu dalam suatu larutan akan berbanding lurus dengan tekanan parsial gas yang berada dalam kesetimbangan larutan. Atau dapat juga dinyatakan larutan gas dalam cairan berbanding lurus terhadap tekanan parsial gas di luar cairan. Tekanan uap parsial suatu zat terlarut di dalam larutan encer sebanding secara perlahan proporsional dengan fraksi molnya. Hukum Henry menyatakan bahwa korelasi keseimbangan untuk sistem ideal dan larutan yang cukup encer. Kesimpulan 1. Keseimbangan fase adalah suatu keadaan di mana suatu zat memiliki komposisi yang pasti ada kedua fasenya pada suhu dan tekanan tertentu, biasanya pada fase cair dan uapnya. 2. Istilah-istilah yang biasanya digunakan dalam keseimbangan fase antara lain fase, P, komponen E, derajat kebebasan F, dan aturan fase. 3. Perbedaan grafik dan diagram adalah serta macam-macam diagram dalam keseimbangan fase dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang A berdasarkan bentuknya, diagram fase dibedakan menjadi 2, yaitu diagram fase 2 dimensi dan diagram fase 3 dimensi. B berdasarkan jumlah komponen penyusunnya, diagram fase dibedakan menjadi 3, yaitu diagram 1 komponen, 2 komponen, dan 3 komponen. 4. Hukum-hukum yang berlaku dalam keseimbangan fase diantaranya hukum Raoult yang menyatakan pada larutan ideal yang dalam keadaan seimbang antara larutan dan uapnya, maka perbandingan antara tekanan uap salah satu komponennya misal A, PA per PA sebanding dengan fraksi mol komponen X yang menguap dalam larutan pada suhu yang sama. Dan hukum Henry yang menyatakan pada temperatur konstan, jumlah gas yang terlalu dalam suatu larutan akan berbanding lurus dengan tekanan parsial gas yang berada dalam kesetimbangan larutan. Atau dapat juga dinyatakan larutan gas dalam cairan berbanding lurus terhadap tekanan parsial gas di luar cairan. Sekian dan terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.